dari tadi ini setelah update Webex, itu nggak bisa ternyata langsung recognize peserta yang join. Jadi harus di restart. Saya pantau dari tadi kosong, tiba-tiba udah banyak aja yang join. Jadi sambil menunggu kawan-kawan yang lain, saya sharing dulu slide-nya ya. Sekaligus juga menyampaikan, saya minta maaf ke kawan-kawan semua setelah upacara pengabenan nenek kemarin. Ini tenaga masih belum pulih, sehingga dirasa ada rapat juga secara bersamaan, paralel atas penugasan kampus. Jadi biar sampai tidak mengajar lagi, makanya saya ambil solusi dan minta izin pimpinan untuk melaksanakan perkuliahan secara online. Ya. Untuk itu saya minta maaf adik-adik semua. Ya, semoga segera bisa join lagi untuk perkuliahan yang offline. Nah, ini tunggu dulu nih, saya sharing slide dulu. Ini agak gaptek saya karena baru update Webex, ini kok beda banget karakternya. Sudah tampak sharing slide saya nggih, adik-adik? Sudah, Pak. Oh, Sudah, oke. Pak. Terima kasih. Ya, Ya, Pak. terakhir saya di kelas menjelaskan seputaran emergent property, fungsional dan fungsional, dan juga berkaitan dengan apa namanya, ya sejumlah emergent property dan realisasinya dalam computer science, apa namanya, representasinya dalam computer science. Itu mohon nanti dipahami secara lebih detail, secara lebih jauh, terutama ketika dalam aspek-aspek praktis adik-adik memproduksi perangkat lunak apa yang mungkin muncul begitu. Jadi kita tidak berpikir di sebuah komponen kecil. Ya, saya lupa saya record dulu ya. Nah, jadi kita tidak berfokus dalam memproduksi perangkat lunak. Kita tidak berfokus kepada setiap unitnya, namun kita berpikir secara global. Ya, ada berbagai metode. Ada yang menggunakan metode whole part, jadi metode secara keseluruhan, dan juga bagian per bagian, atau ya top down atau bottom up, dari atas ke bawah, dari pantauan dari atas ke bawah. Sama dengan begini, ketika kita melihat bumi sebagai sebuah planet, ketika melihat bumi sebagai sebuah planet, kita melihat secara dari kejauhan akan tampak hijauan atau beberapa warna yang lain, ya berbentuk bulat begitu, bola, elips lebih tepatnya, ya, sehingga di sana kita melihat ini ada vegetasi secara umum, ya ini vegetasi, ini entah apa lagi informasinya di sana. Ketika itu dari atas, itu top down, konsepnya top down. Baru kemudian didekomposisi secara lebih kecil, kita bisa melihat segala sesuatu itu secara lebih detail. Oh, ternyata ini adalah vegetasi, tumbuhan, pegunungan misalkan. Oh, ini adalah hamparan persawahan dan seterusnya. Kita melihat segala sesuatu itu seperti itu, kawan-kawan. Mengajak dalam software engineering itu segala sesuatu itu ada pendekatannya. Sehingga apapun yang kalian pilih nanti untuk memproduksi sebuah perangkat lunak, ya pastikan itu adalah knowledge-nya tercover dalam software engineering atau yang berrelasi dengan itu. Ya, bottom up, top down, ya approaches-nya, pendekatannya. Sehingga kemarin kita sudah berpikir, tiap komponen, ini komponennya berfungsi, ini komponennya berfungsi. Ketika dipadu-padankan, dia akan memunculkan sesuatu. Ya, dia akan memunculkan sesuatu, sehingga sesuatu ini bisa jadi sesuatu yang baik, yang positif sifatnya, atau sesuatu yang malah merupakan side effect dari perpaduan antara dua unsur tadi. Nah, misalnya resolusinya nggak nampil secara maksimal. Ini harus adik-adik pahami apanya yang kemudian kita perbaiki. Ya, apanya yang harus kita perbaiki. Nah, ini wawasan, pengetahuan, pengalaman, ini yang akan menentukan jam terbang, yang akan menentukan bagaimana problem solve-nya itu bisa kita selesaikan. Begitu.
Nah, kira-kira buat adik-adik semua, Korma mungkin, Bisma atau kawan yang lain, apa ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu sebelum saya lanjutkan ke slide yang baru di software processes? Silakan kalau ada, silakan raise hand atau interrupt saya berbicara terus. Ya, silakan Bisma, open mic. Dari saya tidak ada, Pak. Untuk saat ini Belum belum ada. ada. Ya. Belum ada, nggih. Oke, jika belum, sembari menunggu, apabila mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan, saya akan lanjutkan dulu nggih menjelaskan di sini. Saya sampaikan bahwa dari latar belakang, dari pendahuluan kemarin, dan hal-hal yang mulai dibahas dalam software engineering ini, ya sampailah kita pada bagaimana software itu tahapan, langkah-langkah atau proses. Nah, ketika ditanya, pasti akan ada yang bertanya, eh, langkah-langkah atau tahapan apa yang harus ditempuh untuk memproduksi sebuah perangkat lunak. Kalau secara praktis, dari aspek praktisi kita tahu bahwa perangkat lunak bisa dibuat ya ada dengan beberapa cara. Mungkin kalian langsung menghujam kepada modul yang sudah tersedia. Nah, mungkin saja kalian memulai membuat sesuatu, ibaratkan kertas putih baru menorehkan sesuatu melalui editor teks, ya menginstal interpreter. Kemudian langsung kalian mengerjakan di editor teks dan langsung merunning sesuatu, mengerjakan kerangka database-nya dan seterusnya. Ya, itu semua menjadi bagian-bagian yang harus kita pilah mapping di kepala kita untuk bisa mendapatkan suatu bentuk pemahaman. Jangan sampai teman-teman tidak paham atau tidak terbayang begitu. Nah, jadi kita diajak dalam memproduksi sebuah perangkat lunak, terlebih ini merupakan sebuah produk yang tidak real, ya tidak natural, artinya produknya berwujud virtual. Kita harus memang benar-benar kuat secara aspek memori dan membayangkan sesuatu, karena segala sesuatunya hanya bisa dilihat secara representasi virtual melalui layar monitor. Ya, judul kali ini adalah software processes, proses-proses perangkat lunak. Kita akan langsung masuk cakupannya, coverage areanya. Objektifnya adalah ya menjelaskan ke kita semua bahwa to introduce software process model. Ya, teman-teman akan getol dihadapkan dengan yang namanya model. Ya, model. Nah, kita tahu model berkembang di berbagai lini. Ada yang dunia fashion, ada yang otomotif, ada yang apa namanya properti, bangunan, dan seterusnya. Ya, di setiap domain tersebut memiliki yang namanya model gitu ya. Nanti kita jelaskan bagaimana dalam perangkat lunak model, apa fungsi model, apa itu proses membuat model atau disebut dengan pemodelan. Nah, itu yang harus dipahami nanti. Ya, kemudian yang kedua, targetnya nanti adalah to describe three generic process model and when they may be used. Ya, setidaknya kita memahami hal-hal yang mendasar dari sejumlah model proses atau proses model yang berkembang. Ya, di antara sekian yang ada. Karena nanti ketika tugas akhir setidaknya pasti akan ditanya model pengembangan perangkat lunaknya pakai apa. Kalau yang kebetulan yang menguji adalah yang bertalian dengan keilmuannya dengan software engineering. Kemudian yang ketiga, to describe outline process model for requirement engineering, software development, testing, and evolution. Ya, menjelaskan outline-nya setiap proses model. Nah, dijelaskan udah langsung nih sekarang teman-teman tahu ada yang requirement, development, testing, and evolution. Nah, itu adalah mungkin jadi bagian nanti dalam tahapan-tahapan pengerjaan perangkat lunak. Kemudian ada yang poin yang keempat, to explain the rational unified process model. Nah, ini rational unified process model ini merupakan konsep yang baru setelah metode terstruktur itu ditemukan. Nah, makanya rational unified process model ini menjadi vendor dalam segala aspek pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek. Seperti rational rows yang ditujukan perangkatnya itu adalah toolsnya untuk itu adalah sebuah case computer aided software engineering, ya perangkat lunak yang ditujukan untuk mendesain model yang berorientasi objek. Kemudian to introduce case technology to support software process activity. Case. Nah, jadi kita harus mengenal sejumlah case. Kita untuk bisa memudahkan kita mendevelop perangkat lunak, kita menggunakan case. Case itu bukan perulangan. Sekali lagi saya tekankan ke adik-adik semua,
Tolong perhatikan case, C-nya itu komputer, A-nya itu adalah aided, S-nya itu adalah software, I-nya itu adalah engineering. Nah, jadi adalah perangkat lunak terotomasi yang ditujukan untuk memudahkan para developer, tester, atau mereka yang berkutat di seputaran produksi perangkat lunak untuk bekerja secara terotomasi menggunakan software perbantuan. Ya, ya topiknya di sini software proses model, proses iteration, activity, RUP atau Rational Unified Process, dan case, computer aided software engineering. Saya coba dulu di sini. Nah, ketika kita berbicara secara general, tahapan-tahapan pengerjaan perangkat lunak, yang pertama, adik-adik lihat di sini. Ya, saya akan ambil ini, apa namanya, pen. Ada spesifikasi, ada desain, ada validation, ada evolution. Nah, spesifikasi tentu kalian sudah paham, speknya ya. Ya, spesifikasi, speknya, kalian sudah paham. Kalian bisa melihat spek sebuah komputer melalui brosur-brosur, pamflet, dan selebaran yang ada. Atau dari panduan. Ya, speknya itu, ya kalau kita berbicara komputer, kalian udah kebayang. Meliputi diantaranya ada prosesor, kekuatan prosesor, kapasitas memori, ya, kecepatan, putaran hard disk, dan seterusnya. Ya, ketika ngomong desain, ya akan ada banyak dimungkinkan di sini. Ya, ya, salah satunya adalah yang namanya desain dari perangkat lunak itu sendiri. Ya, kalian bisa mendesain dengan flowchart. Kalian bisa mendesain dengan UML, rational model tadi. Kalian bisa mendesain dengan block diagram. Banyak loh ya, hati-hati. Nah, yang ada tidak hanya flowchart, yang ada tidak hanya data flow diagram atau DFD yang kapan hari sudah sempat saya singgung. Ada block diagram, ada view diagram, ada tabel, ya, ada tree view, ada macam-macam. Nah, ya, ada organization chart dan seterusnya. Ada banyak desain yang bisa kita wujudkan dalam proses pembuatan perangkat lunak. Kemudian ada validation, ya, tervalidasi atau tidak segala sesuatunya, ya, lengkap, ya. Harusnya ada dua, VNV, verification and validation, dan yang terakhir ada evolution. Bagaimana perangkat lunak itu bisa berubah. Ya, perangkat lunak pada dasarnya tidak usang, sebagaimana pakaian, bagaimana segala piranti fisik yang seringkali kita pakai. Usang karena sinar matahari, terpapar sinar matahari. Usang karena terkena hujan dan akibat pemakaian. Tetapi ya, evolusi terjadi karena software usang, karena fungsinya sudah tidak bisa diberlakukan lagi atas beberapa hal. Nah, kalau kita melihat, itu adalah strukturnya. A structure set of activity. Coba ini ditekankan dengan baik. Activity required to develop a software system. Ya, saya minta dua hal pemahaman. Saya minta dua hal di sini dalam software engineering ini. Pemahaman, praktek, dan bagaimana berargumen. Paham dulu dari apa yang sudah ada, bisa berargumen atas apa yang sudah ada dan akan kita praktekkan. Dan setelah kita praktek bisa menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi dan apa yang potentially ke depannya bisa kita lakukan. Ya, saya mengajak seperti itu untuk teman-teman sekalian. Ya. Nah, saya jelaskan di sini software process model. Software process model is an abstract representation. Nah, coba lihat di sini. Ya, an abstract representation of a process. Ya, it present a description of a process from some particular perspective. Ini ya dideskripsikan atas sebuah proses yang dilihat dari sebuah sudut pandang atau perspektif tertentu. Ketika kita ngomong hanya sebuah proses, kita hanya melihat kepada yang ini. Ini saja nih. Ya, proses. Processes. Ya. Nah, itu ya.
Mohon maaf, saya ada lag di sini. Semoga sudah nampil kembali. Ampun nampil nggih? Sudah, Pak. Oh, sudah, Pak. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Ya, saya ulangi lagi. Maaf ada lag tadi. Nah, di sini ketika ngomong proses-proses perangkat lunak, kita akan mengarah kepada 4 langkah atau tahapan ini. Ya, software processes. Langkah-langkah. Mulai dari spesifikasi, desain, validation, and evolution. Namun dari keempat langkah-langkah atau tahapan ini ketika dispesifikasikan ke dalam langkah real, ini sangat sulit adik-adik. Sangat sulit dalam arti ini ambigu dan seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Ya, seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dari keempat proses ini ketika ditanya di bagian mana kita akan mendevelop ya atau implementasi istilahnya. Nah, di spesifikasi hanya mencek bagaimana kebutuhan. Kalau di desain yang tadi itu adalah membuat sesuatu yang berupa rancangan belum bisa dipergunakan. Memvalidasi itu mencocokkan apakah spesifikasi sudah sesuai dengan desain. Evolusi itu adalah perubahan. Nah, di mana kita mulai mengerjakannya? Akan muncul pertanyaan yang sifatnya teknis. Ini nih, tolong ditekankan nanti. Ya, ya. Karena pertanyaan saya tidak hanya seputaran sebutkan ya, secara gamblang ini kan pertanyaan anak SD ya. Sebutkan 4 tahapan atau langkah dari software proses. Nah, kalian bisa sebutkan secara gamblang apa yang ada sebagaimana yang tampil sekarang. Ya, pertanyaan saya di kelas tidak akan seperti itu nanti, baik kuis atau UTS. Yang akan ditanyakan adalah ya kemungkinannya itu adalah perlu penalaran. Kalau kalian tidak paham, kalau kalian nggak ngerti, ya dimungkinkan ya akan ada kekeliruan dalam jawaban kalian. Ya bagaimana dari keempat tahapan ini, yang di mana posisi ketika kita mendevelop. Oke, kalau kalian membuat flowchart, kita tahu posisinya di desain. Nah, ada beberapa yang tidak bisa terjawab melalui 4 tahapan ini. Gitu. Sehingga oleh karena itu, ya muncullah poin yang kedua ini, adik-adik. Ini. Ya, ini dulu yang general, umum sifatnya. Muncullah kemudian yang kedua ini. Ini yang pertama. Ya, sehingga muncullah sebuah model gitu. Ya, karena dengan model kita bisa merujuk kepada suatu bentuk. Ya, saya akan ambil contoh. Ketika kita hanya berbicara mengenai, saya ngomong general, sepeda motor, adakah yang bisa memastikan saya tengah membicarakan sepeda motor yang seperti apa? Nah, tentu semua masih di awang-awang. Apakah saya berbicara tentang motor bebek? Apakah saya berbicara terkait dengan motor skuter metik? Apakah saya berbicara tentang moge? Apakah saya berbicara terkait dengan motorsport? Apakah saya berbicara terkait ya motor-motor yang lain? Dan seterusnya. Nah, tidak bisa dispesifikasikan. Untuk bisa dispesifikasikan, nah makanya dijelaskan secara lebih jauh. A software process model is an abstract representation of a process. Ya, sebuah proses model, nah muncullah sebuah proses software proses model atau model proses perangkat lunak. Niki, adik-adik semua, ini kalau diterjemahkan yang kedua ini, itu adalah menjadi model proses perangkat lunak. Ya, kalau dilihat dari definisinya, is an abstract representation of a process. Ya, abstrak, ya sebuah model abstraksi, ya, sebuah bentuk atau representasi abstraksi dari sebuah atau tahapan-tahapan dalam produksi perangkat lunak atau proses-proses perangkat lunak. Sebuah model. It present a description. Ini berisikan deskripsi. Tidak hanya gambar, diagram, tapi juga ada deskripsi of a process from some particular perspective. Untuk sejumlah perspektif atau sudut pandang. Karena terlahirnya sebuah model proses perangkat lunak itu dikarenakan munculnya suatu permasalahan atas model sebelumnya. Nih kau ingat? Kau ingat nggih? Ya.
Nah, generic process model, ya, yang umum, yang lampau, yang tertua, yang paling usur, ini ada namanya, ini untuk cepatnya yang ya, ini ada namanya the waterfall model. Nah, ini yang muncul pertama kali ini, ya, sekelumit ini yang muncul pertama kali. Evolutionary development, ya, ada komponen base, software engineering, komponen base. Nah, ini sama seperti puzzle ya, kalau yang ketiga ini komponennya disiapkan, dirak, ada namanya COTS. Nah, ini juga banyak nih istilah, makanya nggak bisa kalian hanya mengingat. Harus ada note, harus pemahaman, harus dibuka lagi. COTS. Ya, C-nya ini adalah commerce. Ya, O-nya ini adalah op. T-nya ini the. S ini shelf atau rak. Commerce of the shelf. Jadi komponen yang siap dipakai, diambil di rak yang tersedia, available rak. Ya, nah, itu. Nah, dia terkenal yang namanya COTS. Kalau ada nanti yang bikin software bagian-bagian tertentu, apakah API, plugin, komponen, package, itu kita bisa dapatkan dari penyedia yang lain. Nah, kembali dulu ke waterfall model. Ini adalah model proses yang paling tua, paling usur, dan memiliki karakteristik yang kaku, terkenal kaku. Why? Ya, ini spread and distinct phases, ya, spread and distinct phase. Nah, ya, jadi fasenya itu dia terpisah, ya, dan tersendiri. Of specification and development, ya, fasenya terpisah tersendiri, ya, terspesifikasi dia. Maksudnya adalah setiap fase atau tahapan di dalam model ini harus selesai baru boleh atau sebelum melangkah ke fase selanjutnya. Kita akan menuju ke model proses dulu. Ini adalah bentuk dari waterfall model. Nah, perhatikan dengan baik. Ya, ada beberapa versi dari bentukan ini, adik-adik mohon diingat. Ya, pada intinya adalah yang pertama, di tahapan yang pertama, ini adalah tahapan, kalau diterjemahkan itu adalah persyaratan. Jangan nanti saya dikira pakai bahasa Inggris, terus kemudian kami tidak bisa paham. Nah, kita sama-sama ya. Source-nya dari English, ini dalam textbook-nya berupa English. Nah, jadi kita coba belajar bahasa lain, ya, karena sebagian besar literatur dari sana. Ketika menulis pun dalam jurnal internasional, belajar menulis, baru-baru belajar seperti saya, juga kita akan dihadapkan. Nah, mari sama-sama belajar. Saya tidak jago dalam bahasa Inggris memang, tetapi kita sama-sama belajar, adik-adik juga belajar memahami. Sambil saya jelaskan dengan bahasa ini kita, bahasa Indonesia. Requirement definition ini adalah bentuk persyaratan ini. Persyaratan. Persyaratan. Dan perangkat lunak, saya singkat PL ya, perangkat lunak. Ya, persyaratan PL, persyaratan perangkat lunak. Persyaratan ini dimungkinkan berisikan adalah, atau yang disebut dengan requirement, itu adalah persyaratan user dan persyaratan sistem. Ya, dalam requirement ini dimungkinkan adik-adik akan menghasilkan sejumlah dokumen. Dokumen hasil wawancara, dokumen hasil pencatatan, dokumen hasil observasi, dokumen spesifikasi. Ini akan menghasilkan tahapan ini sejumlah dokumen. Oke. Jadi setiap tahapan ini diingat, tahapan manapun, dalam model apapun, pasti akan menghasilkan sebuah dokumentasi. Yang kedua, sistem and software design. Dalam sistem and software design ini, kalian sudah mulai mendesain. Setidaknya dengan flowchart, setidaknya dengan data flow diagram, ataupun bahkan dengan diagram-diagram yang lain seperti Unifield Modeling Limit atau UML, dan yang lainnya. Ya, nah di sini udah ngasilin lagi dokumentasi, adik-adik. Tadi di sini udah ngasilin dokumentasi, tolong diingat apa tadi hasil dokumentasinya. Nah, yang ini, yang ketiga ini, ada namanya implementation and unit testing. Yang dimaksud implementasi itu, agar berhati-hati, semua adik-adik berhati-hati. Implementasi bisa bermakna tengah mengerjakan, sedang mengcoding, bisa artinya implementasi. Implementasi juga bisa berarti
menerapkan sesuatu yang sudah jadi instalasi, misalkan. Ya, yang dimaksud implementasi di sini adalah besar arahnya ke arah development atau sedang mengcoding atau merealisasikan atau membentuk, mengkonstruk sebuah perangkat lunak. Plus kemudian unit testing, melakukan pengujian dari setiap unit yang dikerjakan. Kalau kalian bikin mobil, remnya dicek dulu, mesinnya dicek dulu, bodinya dicek dulu sebelum digabungkan menjadi sebuah unit mobil yang utuh. Integration and system testing. Jika saya mengintegrasikan semua komponen dan sistem, ya, jadi ada proses perpaduan, penyatuan, merging semua komponen itu tadi dan melakukan pengujian, atau disebut dengan sistem testing. Nah, kemudian ada namanya operational maintenance. Ini yang terakhir, tidak kalian lalui, tidak kalian lakoni di dalam perangkat lunak di skala belajar di kampus. Karena apa? Kalian keburu lulus setelah tugas akhir di revisi. Nah, operational and maintenance itu dilakukan setelah pasca perangkat lunak itu dikerjakan dan diuji pada saat fase perangkat lunak itu digunakan oleh khalayak. Nah, karena di fase itu kalian sudah tidak ada lagi di kampus, jadi fase yang terakhir, ya ini pada dasarnya tidak kalian lalui di tahap di kampus. Ya, okay. Ya, mungkin hanya sebagian kecil, kalaupun memang ia menginjak di fase ini, mungkin hanya sebagian kecil. Ada yang ditanyakan, adik-adik, silakan. Terus, ya, jangan malu-malu. Ya, jadi intinya di tahapan ini kalian harus nanti menentukan, saya memilih waterfall atau iteratif model atau apa namanya yang berbasis komponen atau yang lain-lain, kayak gitu. Itu yang harus kalian ini kan. Ya, saya lanjut dulu. Belum ada ternyata yang bertanya. Ya, ini karakteristik waterfall. Nah, saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Yang jelas pada intinya, di dalam waterfall ini harus sudah selesai ya tahapan ini untuk bisa masuk ke tahapan yang berikutnya. Tidak boleh bolak-balik naik turun, tidak bisa. Ini harus turun, 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 dan turun, dan akan berputar lagi ke arah yang berikutnya. Pun ketika dari bawah, dia hanya boleh setelah selesai, baru dia akan naik di bagian itu sendiri, atau di bagian di atasnya. Ya, ataupun bahkan bagian yang terakhir, yang paling ujung, yang paling atas, untuk bisa balik lagi menghampiri semua bagian yang ada dari atas ke bawah itu. Oke. Oke. Nah, ini adalah penjelasannya, detail daripada waterfall model fase. Ya, dikatakan di sini requirement analysis and definition, system and software design, dan seterusnya. Dan ada catatan nih, paling penting di bawahnya. The main drawback of the waterfall model is the difficulty of accommodating change after the process is underway. One fase has to be complete before moving on to the next fase. Jadi intinya dalam setiap fase harus diselesaikan. Dikarenakan karakteristik setiap fase harus diselesaikan dengan detail, ini tidak mampu mengadaptasi, mengakomodir perubahan yang dinamis atas permintaan customer. Dari user-centered design, user-centered develop. Jadi apalagi sekarang sudah mengusung tema user experience and user-oriented. Jadi berbasis kepada kebutuhan pengguna, bukan lagi berbasis kepada kebutuhan programmer atau berbasis kepada programmer, ya, tetapi beralih kepada user-centered design. Nah, jadi main drawback-nya adalah, ya, kelemahannya adalah, kekurangannya yang utama adalah bahwa tidak bisa mengakomodasi perubahan dalam proses yang sedang berjalan. Oke. Ini lagi penjelasannya. Ya, saya tidak akan jelaskan satu-satu. Saya akan melihat dari aspek umum dari sebuah waterfall model. Ya, adik-adik yang mengupas, adik-adik yang membaca, adik-adik yang apa namanya istilahnya, mengupas di sini, mengendapkan, menyarikan untuk bisa mendapatkan pemahaman. Saya tanya nanti dalam setiap model yang kalian kembangkan. Sebentar. Ya, saya minta maaf, saya agak lag ini tenaganya masih. Ya, sehingga tidak terlalu fit, apalagi mobilitas menuju ke kampus. Saya minta maaf sekali lagi.
adik-adik semua. Nah, kemudian ada exploratory development. Ya, ini menjadi bagian dari evolutionary development. Nah, dia punya exploratory development dan dia juga punya throwaway prototyping. Ya, dalam evolutionary development, ya, pengembangan evolusioner, itu yang pertama ada exploratory development. Itu object is to work with customer. Ya, and to evolve a final system from an initial outline specification. So start with well understood requirement and add new features as proposed by the customer. Jadi secara objektif ya ini bekerja dengan customer, terafiliasi dengan customer dalam setiap tahapannya dan melibatkan untuk menghasilkan sebuah final system. Mulai dari awal atau yang disebut dengan initial outline specification dan seterusnya ya. Nah, seharusnya ya so start with well understood ya requirement. Harus dimulai dari pemahaman sistem yang benar-benar komprehensif, benar-benar dipahami. Dan fitur yang baru bisa ditambahkan sebagaimana yang diusulkan oleh customer. Itu dia si exploratory development. Sedangkan yang throwaway prototyping, yang throwaway itu adalah membuat prototipe bentuk wujud yang sementara. Objective is to understand the system requirement. Diwujudkan dulu sebisa mungkin diwujudkan atas pemahaman yang seorang developer untuk ditunjukkan kepada customer agar tidak ada miss. So start with fully understood requirement to clarify what is really needed. Ya, harus dimulai dengan pemahaman requirement atau persyaratan yang pemahaman dari persyaratan yang kecil, yang minim untuk mengklarify ya, untuk klarifikasi apa yang sih yang sebenarnya dibutuhkan. Kayak gitu. Ya, saya lanjut dulu sedikit. Nah, ini wujud ininya, diagram-diagramnya. Ya, ini evolutionary. Nah, ya tentu ada apa namanya advantage and disadvantage. Ya, ya disadvantage-nya atau problemnya itulah lack of process visibility. Terlalu black box. Terlalu abu-abu, terlalu tidak transparan apa yang terjadi. Mungkin terkait perhitungan, terkait skema dan seterusnya. System are often poorly structured. Ya, struktur dari sistem tidak sekuat yang dikembangkan dengan waterfall yang sudah harus fix strukturnya, cabangnya dan seterusnya. Ya, ini special skill in language for rapid prototyping may be required. Ya, dibutuhkan skill yang tinggi karena tadi ada mendevelop untuk dapat pemahaman, harus dibuat prototipenya dulu. Harus dibuat prototipenya. Jika membuat prototipe pasti butuh tenaga pakar yang mampu merealisasikan prototipe. Jadi double kerjanya, bikin prototipe, bikin software betulan juga. Kayak gitu. Applicability. Ya, digunakan untuk software yang kebutuhan kecil atau menengah. Untuk interaktif sistem. Ya. Interaktif sistem itu yang kalian rasakan yang bisa langsung melakukan set konfigurasi secara interaktif. Ya, bisa juga untuk bagian dari sistem yang besar, bisa juga untuk short lifetime system, sistem yang jangka umurnya itu pendek. Misalnya sistem-sistem yang dikembangkan untuk periodisasi pekerjaan yang short seperti ya, aplikasi perhitungan KPU, aplikasi ya, untuk cacah jiwa atau apa namanya survei penduduk gitu ya. Nah, jadi pada saat periodisasi digunakan saja. Ya, ini yang komponen base. Nah, ini yang saya sebut tadi, adik semua, ini yang saya sebut tadi, COTS itu, commerce of the shell. Ini dia nih, commerce of the shell. Ini adalah komponen yang sudah ready di rak. Ya, gitu. Ya. Nah, proses stage-nya, tahapan dari prosesnya itu adalah yang pertama, komponen analisis, requirement. Nah, komponen analisis ini ditujukan untuk mencari skala kompatibilitas. Kompatibel atau enggak, seperti yang kalian bahasakan sehari-hari. Kalian beli apa, memori gitu. Pasti ada pertanyaan, kompatibel atau tidak. Itu.
Ya, nah kemudian modifikasi kebutuhan atau persyaratan atau requirement modification. Habis itu system design with reuse. Dan kemudian development and integration. Development and integration. Nah, development ini mengembangkan, mendevelop, ya, dan memadupadankan atau integrating. Oke. Nah, saya lanjut lagi sedikit dulu sebelum kalian bekerja. Reuse oriented development. Nah, reuse oriented berarti kan ada 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 sesuatu yang bisa digunakan ulang dalam salah satu model ini. Reuse oriented development ini artinya adalah dalam setiap pengerjaan perangkat lunak ada bagian yang dibeli untuk kebutuhan sama dengan komponen komputer. Komponen komputer itu bisa kita beli, kita bisa pasang di komputer kita atau dipasang di komputer orang lain atau proyek lain. Nah, seperti itu ininya. Ya, prosesnya. Ya, setidaknya itu yang paling usur, yang paling tua untuk model proses. Itu merupakan pengembangan dari model proses yang ada. Nah, adik-adik sekalian yang hadir, ya, adik-adik sekalian yang hadir pada siang ke arah sore hari ini, ya, itu model proses yang tengah berkembang, yang diawali oleh sebuah proses-proses perangkat lunak yang sifatnya general. Nah, dari apa yang ini apa namanya kalian pahami itu, ya nanti untuk arah tugas akhir pasti kalian akan dihadapkan oleh salah satu atau atau bisa jadi kombinasi dari beberapa software model proses yang ada tersebut dengan karakteristiknya masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang tepat, mana yang bisa dipilih, mana yang terbaik, mana yang buruk tidak bisa. Ini hanya akan bersesuaian dengan besaran dan detail atau rincian dari requirement yang dibutuhkan dalam setiap pengerjaan sistem dari kalian. Oke, nah silakan kalau memang ada dulu yang ditanyakan silakan agar tidak hantam kromo, lanjut saja tanpa disertai dengan pemahaman. Silakan Dek. Nah, jika bertalian dengan jika ditanya dengan metode pengembangan sistem, nah, silakan di note. Jika bertalian dengan metode pengembangan sistem, maka yang dimaksud dengan metode pengembangan sistem itu ya adalah model proses yang tadi. Ya, model proses yang tadi. Ya, tapi apabila yang dimaksud adalah metode yang langkah-langkah atau tahapan dalam perhitungan, itu maksudnya adalah ya algoritma yang kalian libatkan sebagai inti daripada software yang kalian kerjakan. Ya gitu. Oke. Nah, ya sehingga ada beberapa metode yang dipergunakan dalam proses pengembangan tugas akhir nanti setidaknya gitu. Ya, ada beberapa pengembangan, ada beberapa metode yang dimaksud. Ya, bisa jadi itu adalah model proses pengembangan sistem, bisa jadi itu adalah algoritma yang ditanamkan di sebuah software atau software yang tengah kalian kerjakan tersebut. Gitu. Ya, oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Terus, nah di sana. Ya, ya. Belum, nggak ada ya. Yang ngerasain nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Siang, Pak. Nggih, Mas ya. Ada yang nanya ini? Ada suara masuk? Nggih. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Rika. Rika ini ya. Nggih, rasain. Ya, benar, Pak. Nggih, Saya izin nggih. bertanya. Jadi dari software proses model yang udah dijelaskan tadi, itu kan terdapat banyak model-model yang bisa digunakan untuk membangun software gitu. Nah, model-model itu kan juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, nanti dalam kita merancang sebuah software itu,
gimana cara kita menentukan bahwa software proses model ini yang cocok untuk software yang ingin kita kerjakan. Oke, Rika, terima kasih. Itu Rika, ada lagi sebelum saya jawab? Seperti itu saja. Oke, ya terima kasih Adik Rika Dwi Utami atas pertanyaannya. Untuk Bisma yang resen, saya jawab dulu ya pertanyaan dari Rika. Yang pertama, Rika, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada software model proses yang unggul jika dibandingkan atau yang terbaik, yang paling benar tidak ada, tapi ini harus bersesuaian dengan substansi yang tengah dikerjakan. Sebagaimana karakteristiknya, yang pertama harus kita ketahui betul dalam setiap model proses yang ada, mulai dari waterfall, ya, evolutionary, iteratif, incremental, nanti ada spiral, sampai dengan extreme programming yang ada. Itu harus benar-benar kita pahami secara karakteristik. Ya, setiap model yang terakhir tersebut pasti memiliki yang diistilahkan dengan trade-off tadi, kekurangan dan kelebihan, advantage, disadvantage. Seperti tadi udah diungkap secara gamblang, semisal di waterfall model, dia detail. Ya, dia detail, dia spesifik, dan kelemahannya adalah tidak bisa mengadaptasi perubahan yang serta-merta di lapangan. Peralihan antara perubahan yang terjadi dalam proses yang tengah dikerjakan itu tidak diperkenankan. Ya, padahal dalam realitanya perubahan itu banyak sekali terjadi yang dia diminta atau di request oleh customer. Nah, sehingga dia udah nggak cocok untuk hal yang seperti itu. Nah, yang kedua, cakupan atau besaran project. Cakupan atau besaran project itu bisa dilihat dari line of code. Banyaknya external entity yang dilibatkan. Seberapa besar software itu? Nah, kita bisa melihat seberapa besar data yang tercover. Seberapa banyak baris-baris kode instruksi yang dihasilkan dalam fase development. Ini juga menentukan sebagai bentuk spesifikasi dari perangkat lunak yang kita kerjakan. Nah, Pak, kembali ke pertanyaan tadi. Yang mana yang cocok? Jika sudah besar, ya siklus hidup perangkat lunak yang kita kerjakan itu panjang. Artinya tidak dipakai setahun atau tidak. Ini akan dipakai bertahun-tahun lamanya, seperti IMCU kita, portal single sign-on kita. Ini harus dikerjakan secara setidaknya mendekati dari waterfall, walaupun ada perubahan mungkin sedikit dari waterfall. Ya, akan berbeda dengan kalian ketika mengadakan acara, misalkan invensi gitu. SIC ngadain acara apa? Invensi, bebras gitu misalkan. Di sana dibutuhkan software untuk pendaftaran, untuk penilaian dan seterusnya, untuk kompetisi, untuk pemilihan KHIMA yang baru, untuk pemilihan BEM yang baru dan seterusnya, dibuat aplikasinya. Jadi tentu diperuntukkan untuk yang sifatnya custom dan sangat pendek short time. Ya, lifetime-nya pendek, siklus hidupnya pendek. Harus cepat selesai dan dipakainya pun hanya singkat. Nah, jadi bagaimana caranya menguji pertanyaan mereka tadi? Bagus sekali. Bagaimana caranya, Pak? Ya, dengan melihat spesifikasi dari perangkat lunak yang kita kan merancang perangkat lunak itu, kita bisa mengira-ngira itu termasuk besar, medium, apa kecil. Sehingga untuk sekiranya yang kecil, yang dynamic, yang ini waterfall tidak cocok. Waterfall tidak cocok dan tidak mumpuni untuk menjembatani dinamika perubahan, apalagi yang terlebih menggunakan user center design. Ya, nah, user center design, ya, UCD itu nggak cocok dengan waterfall model. Dia lebih cocok cenderung kalah prototype. Prototype itu yang pertama tujuannya adalah yang diusung adalah mempercepat penyamaan persepsi antara developer dengan customer-nya. Throwaway prototype juga ditujukan untuk perangkat lunak yang siklus hidupnya pendek. Artinya yang ini short time dia penggunaannya. Nah, ya baris kode juga pendek. Nah, itu dasar pertimbangan kita untuk itu. Nah, dan juga ya jangan lupa di antara setiap tahapan itu ada tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Kita bisa melihat dari diagram yang ada. Ya, kita bisa melihat dari diagram yang ada. Kalian bisa search secara lebih jauh, ya, update atas perkembangan model proses yang ada, yang berkembang. Ya, yang tadi yang saya tampilkan lewat slide itu adalah yang uzur, yang udah tua.
yang udah lama. Nah, sekarang dimungkinkan ada lagi yang baru-baru. Nah, sehingga kalian bisa melihat di sana dengan segenap karakteristik yang ada. Nah, itu cara pemilihannya. Nah, untuk TA apa yang cocok? Nah, ini kembali. Apakah kalau TA-nya yang dibuat adalah sebuah sistem informasi yang besar dengan entitas yang banyak, dengan record yang repository atau storage yang banyak, entitasnya banyak, produknya banyak, ya tentu prototype bukanlah menjadi pilihan yang terbaik. Apalagi extreme programming. Ya, nah, bisa jadi itu ke arah evolutionary atau ya waterfall sendiri atau ke arah evolutionary. Nah, itu yang saya rasa Rika yang bisa saya beri arahan. Nah, sekarang nanti terkait dengan aktivitas ini setelah kita tanya jawab ini, teman-teman pasti akan memahami. Ya, langkah berikutnya adalah setelah saya menjelaskan ini, kalian akan mencoba untuk mencari tahu, mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi atas apa karakteristik setiap model proses yang ada, gitu. Oke, nah teman-teman yang lain mudah-mudahan terjawab. Rika, bagaimana Rika? Sudah bisa terjawab, Pak. Terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Ya, mudahan bisa dipahami juga oleh adik-adik yang lain. Begitu juga audien yang hadir hari ini. Yang berikutnya tadi Raisan saya lihat ada Bisma ya. Bisma mungkin seperti apa Bisma? Untuk pertanyaan saya tadi sebenarnya kurang lebih mirip sama pertanyaan Rika, tapi pertanyaan saya sebenarnya itu maunya lebih ke fokus ke waterfall modelnya itu Pak. Tadi kan banyak dijelasin tentang kekurangannya itu yang bisa aja kayak bugnya itu baru bisa ditemuin di akhir karena kan fasenya harus selesai dulu. Dan sebenarnya tadi maunya nanya kelebihan waterfall modelnya sih Pak, tapi dari penjelasan tadi sudah terjawab Pak. Oke. Terima kasih Bisma. Ya, ini ada resen lagi Komang Galih, ada Abel, ada Andika. Silakan Komang. Saya lihat Baik, Pak. Komang lebih dulu. Baik, Pak, izin bertanya. Saya sempat cari ada pendekatan yang lainnya kayak Agile approachment. Nah, Agile approachment Agile. ini apa bedanya dengan evolutionary development, Pak? Soalnya sama-sama iteratif mereka. Terima kasih, Pak. Itu penjawab pertanyaan saya. Agile dan apalagi satu lagi? Evo development. Evolutioner. Ya. Oke. Terima kasih Galih. Dari yang berkembang setelah muncul saya langsung jawab di pertanyaan Galih. Dari pertama kali muncul waterfall model, dia tidak disertai dengan embel-embel apapun, hanya siklus atau diagram sebagaimana yang tampak tadi di slide tadi. Kemudian ya oleh evolutionary model, nah, coba saya lihat di slide-nya lagi tadi. Ya, biar tampak dia. Oke, saya mau sharing dulu. Nah, mudahan sudah muncul. Ya. Oke, nah ini dia tadi ya. Ini kan tadi saya sudah sempat jelaskan di sini. Nah, waterfall dia hanya menyediakan segini aja tanpa embel-embel apapun. Keluar terus kemudian yang evolutionary, ya, yang ada exploratory dan throwaway. Ya, ada kemudian yang agile, ya, evolutionary mengeluarkan yang seperti ini, ya, agile. Nah, jadi di sini, teman-teman bisa melihat nih, ya, dia hanya membagi sedemikian rupa, ya, di evolutionary ini. Nah, dia tidak ada tambahan. Ada satu lagi sebenarnya, ada namanya spiral bomb, bentuknya seperti obat nyamuk. Di dalam konsepnya spiral bomb itu namanya spiral, dia melingkar. Ya, tahapan itu mulai dari track yang luar ke dalam sampai titik goal yang dicapai. Tetapi dalam setiap fase dia menambahkan prototype. Jadi dia rekombinan. Nah, gitu. Nah, kalau evolutionary ini, kalau dilihat dari penjelasannya, ya
Ya, objektifnya adalah to work with customer. Awalnya tidak memperhatikan customer. Kalau yang waterfall tidak memperhatikan customer. Nah, dia hanya mendata di tahap awal secara umum, langsung masuk mengerjakan, dan yang diajak membahas hanyalah para pakar. Kalau yang Evo ini dia sudah mulai melibatkan customer dalam setiap tahapannya, mulai dari inisial fase sampai yang ini dalam setiap fitur yang dihasilkan pun seperti itu. Nah, tetapi ini ada masalah waktu dia. Nah, sehingga muncullah lagi mencuat ke yang mengusung representasi pemahaman yang lebih cepat. Dimunculkanlah yang namanya prototype yang throwaway, dilempar ya prototipenya. Setiap kali menciptakan prototype, ada update, dibuang yang lama, diadaptasi yang baru, dan seterusnya sampai fitur-fiturnya berfungsi. Sedangkan untuk agile sendiri, ya dia memperbaiki dari kesemua itu. Jadi apa lag yang muncul di sini? Ya, semisal karena ada banyak versi yang menyatakan untuk agile itu dia mulai menspesifikasikan di setiap tahapan berikutnya itu secara lebih dalam, tapi ada proses semacam akselerasi kayak gitu dia agile-nya itu. Nah, di sini bisa secara dinamis ditambahkan semacam tahapan-tahapan lagi di dalamnya, tahapan-tahapan yang bisa menghilangkan lag atau semacam keterlambatan. Ya, itu kali itu yang saya tahu untuk agile-nya nih. Nah, kemudian untuk yang satu lagi ada namanya incremental nanti di sana. Incremental itu, dia bertahap. Ya, fiturnya bertambah sama seperti MCU ini. Incremental ya. Dia hanya memprioritaskan yang utama-utama dulu. Ya, dia hanya sebentar. Dia hanya memprioritaskan yang utama-utama terlebih dahulu. Ya, yang mana? Ya, itu namanya saja incremental. Dia melengkapi secara bertahap segala sesuatu yang dirasa paling prioritas. Nah, Niko, sembari proyek itu dikerjakan, sembari proyek itu ditandatangan kontrak, yang mana lebih dulu karena melihat dari sisi penganggaran, melihat dari sisi tim, melihat dari keterbatasan requirement baik user maupun sistem, maksudnya melihat dari SDM yang terbatas dan sumber daya dana yang terbatas, ya itu yang dia lihat gitu. Gitu. Seperti itu, Galih. Mungkin bisa terbaca ininya, bisa dipahami mungkin penjelasannya, Galih. Sudah Pak, bisa dipahami. Iya, ya. Iya. Kemudian di sana juga kerap ditambahkan semacam hasil kesepakatan atau konvensi. Ya, apa yang disepakati secara konvensi di sana, artinya siapa sih yang diajak bersepakat di sana? Ya, sesama tim, karena sebuah proyek besar itu mengajak merekrut sejumlah tim-tim yang berbeda mengerjakan modul yang berbeda. Ketika kita sudah sepakat untuk mengerjakan suatu modul dan akan menggunakan modul itu kembali di titik tertentu, itu juga menjadi bagian dari agile. Jadi dia sudah juga melibatkan mengadaptasi reusability, penggunaan ulang, walaupun tidak mengusung secara sepenuhnya unsur reusability tersebut. Dan ya, nah sampai akhirnya muncul yang lain-lain seperti nah ini dia ada incremental, ada ini extreme programming ini. Nah, ini menjawab sebagai jawaban atas lebih cepat lagi. Tapi ya memang semakin cepat model proses itu mengakomodir waktu development atau pengembangan, tidak ada jaminan kekuatan daripada struktur software. Namun satu hal yang bisa dijaminkan adalah bahwa fungsi-fungsi dasar, fungsi-fungsi yang dibutuhkan pada saat itu bisa terakomodir dengan cepat. Nah, saya rasa seperti itu. Ini yang Sira malih tadi yang bertanya, Durus, yang resen tadi, Sira malih nggih, yang hanya Sebita selalu melihat. Permisi Pak, izin bertanya. Ada Abel ya? Abel udah? Abel nggih? Belum Pak, ya Pak. Nggih, silakan Abel. Saya ingin bertanya tadi di waterfall model, di tahap ketiga ada unit testing, baru sistem testing. Itu kenapa dilakukan unit testing terlebih dahulu daripada sistem testing, Pak? Terima kasih. Oke, Abel, saya coba menangkum pertanyaannya. Kenapa dilakukan unit testing?
jika dibandingkan dengan integration testing. Nah, baik. Jadi pendekatan yang dilakukan di sini itu adalah sebenarnya mulai dari apa? Bottom up. Mulai dari yang detail ke yang besar, mulai dari yang spesifikasi yang paling kecil ke yang besar, akhirnya whole. Kayak gitu. Nah, kesuksesan di unit, baru kemudian diintegrasikan atau yang disebut dengan fase sistem testing atau integration testing. Nah, disinilah muncul yang kita pelajari kemarin yang disebut dengan emergent property. Kalau di unit testing itu belum muncul, ya, karena di sini di unit testing ini sudah mulai mengakomodir, saya bilang tadi sebenarnya sedikit-sedikit sudah mulai mengakomodir pemecahan itu tadi, pengerjaan komponen per komponen itu tadi, ya seperti itu, siapa tadi namanya, Galih ya? Abel, Pak. Terima Oh ya kasih, Pak. Abel, sorry, ya mudah-mudahan bisa terjawab. Adik-adik yang hadir hari ini nanti. Nah, pendekatan selagi-lagi tidak ada yang benar-benar sempurna yang mana yang harus kita ambil, nggih. Tapi rata-rata ya atas apa yang berkembang saat ini, ya terutama sistem-sistem yang bisa dikerjakan dengan komponen-komponen yang tersedia diperjualbelikan secara bebas atau API, tersedianya API atau plugin-plugin yang bisa kalian dapatkan secara free sekalipun, ya itu merupakan sebuah konsep sebenarnya bahwa itu adalah konsep unit testing. Unit itu pasti sudah dites atau diuji oleh si produsen setidaknya, dan kita selaku customer atau yang bakal menggunakan katakanlah seperti itu, untuk kemudian nanti pada saat kita padupadankan, kita melihat, memantau pergerakan, efek atau respon daripada sistem ketika itu dipadupadankan. Nah, seperti itu. Nah, seperti di rumah misalkan, ketika kalian punya sebuah komputer A, ketika kalian harus memilih, dihadapkan untuk memilih sebuah sistem operasi yang mana yang cocok. Nah, tentu yang paling cocok adalah yang paling kompatibel. Tentu yang paling cocok adalah sesuai kebutuhan kalian. Tentu yang paling cocok mungkin adalah yang paling bisa berfungsi paling banyak fiturnya ketika antara sistem operasi yang diinstal dengan perangkat keras yang kalian miliki itu bisa cocok. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik ketika kita disuruh dihadapkan untuk pertanyaan itu. Mana Pak sistem operasi yang paling cocok? Nah, yang mana fitur yang kalian butuhkan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah fitur yang mana yang bisa bekerja secara maksimal dengan lebih banyak. Mungkin itu. Ya. Nah, kenapa statement saya yang pertama adalah yang paling kalian butuhkan? Karena bisa jadi seseorang tidak membutuhkan semua fitur bekerja, tetapi dia berprioritas kepada satu atau dua fitur saja yang utama, seperti misalnya keamanan. Walaupun dalam aspek pemakaian tidak nyaman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dalam pertimbangan ini pun di sini ya pemecahan atau unsur-unsur dekomposisi sifatnya, memecah ke sistem yang besar ke dalam unsur-unsur yang kecil, itu menjadi dasar daripada pemilihan unit testing ini. Ya, biar beres dulu di setiap individu, baru kemudian masuk ke integrasi. Sama dengan kita. Adik-adik nanti yang anjang sana ke arah berumah tangga, kalau di dirinya sendiri atau di individunya belum memastikan diri belum beres, secara spesifik belum beres untuk dirinya sendiri hitungannya, ya walaupun dalam kacamata global itu sulit ditentukan tolak ukurnya, jangan menentukan untuk berkeluarga gitu modelnya. Kalau boleh saya asumsikan ke sana. Jadi nanti kalau kita sudah merasa secara kestabilan mental, mungkin secara finansial, secara pendidikan dan seterusnya, baru kemudian untuk merging dengan individu lain dalam wujud pernikahan. Mungkin seperti itu. Itu alasannya kenapa baru kemudian integration testing kemudian. Dan yang terakhir di operational atau maintenance itu lebih mengarah kepada aspek perbaikan yang muncul, yang bisa jadi muncul karena error, karena kekurangan fitur, karena ketidaksempurnaan proses pengerjaan dan hal-hal lain yang muncul nanti pada saat perangkat lunak tersebut dioperasikan. Mungkin ada lagi yang belum terjawab oleh saya tadi. Silakan, ada satu pertanyaan lagi mungkin. Nah, udah ya semua ya. Nah, jika sudah semua, ya saya berikan suatu bentuk assignment untuk aktivitas di perkuliahan hari ini. Ya, di perkuliahan hari ini itu adalah mohon di note di masing-masing dengan kalimat masing-masing.
Silakan explore, ya silakan explore, ya sejumlah atau dari model proses yang ada saat ini, jangan satu, jangan berapapun yang mungkin untuk kalian untuk explore secara singkat saja, mulai dari nama, deskripsi, diagram, dan kekurangan dan kelebihan dari model proses itu. Ya, kekurangan dan kelebihan. Plus, ya di kekurangan kelebihan itu diisikan kira-kira jenis perangkat lunak apa yang cocok. Perangkat lunak apa yang cocok. Nah, jadi note saya ini nanti kalian tuangkan di kertas tersebut. Untuk kemudian nanti sebagai pertanyaan dulu baru ditampilkan jawabannya gitu ya di sana ya. Nah, apakah boleh diketik? Ya silakan diketik biar rapi. Oke. Nah, jadi nanti disiapkan untuk yang pertemuan berikutnya. Oke. Nah, di explore kira-kira software apa yang bisa menggunakan perangkat lunak itu. Cari dalam real problem software apa saja yang dikembangkan dengan model proses seperti itu. Oke, dibantu nanti temannya ya Bisma untuk mengkoordinir nanti kapan pertemuan berikutnya kita akan bahas. Dan satu lagi yang pertanyaan kemarin juga pasti akan saya bagikan kuis yang kemarin. Oke, belum semua saya periksa. Info sedikit buat kawan-kawan RPL kelas EF minggu depan ini sudah keluar baru tadi surat tugasnya. Kembali di Selasa itu saya Senin sore atau selama-lamanya Selasa pagi saya sudah harus di Kemdikbud di Jakarta. Sehingga saya berhalangan untuk mengajar kembali. Dan ini nggak tanggung-tanggung, kurang lebih seminggu. Di Kamis sore atau malam atau Jumat pagi saya baru balik. Nah ini yang mudah-mudahan nanti saya bisa regulasi perkuliahannya mungkin secara online lagi di hari Jumatnya atau bagaimana kesepakatan kalian. Kalau memang keberatan kuliah online nanti kita akan carikan kembali timing yang dimana offline bisa dilaksanakan. Langsung berjumpa di kelas. Nah itu dulu. Oke. Begitu dulu untuk Bisma dan kawan-kawan. Ya. Sebelum saya akhiri, saya akan masuk ke kelas sebelah. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik terkait penugasan, perkuliahan, atau regulasinya, silakan adik-adik. Oke, sepertinya masih belum ada yang ditanyakan oleh adik-adik semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami. Nanti ini akan tetap saya bagikan ke kalian, ya, melalui Bisma, melalui Korma, untuk dilakukan eksplorasi. Dan apa yang di-assignment-kan tadi itu tolong dibuat ke dalam bentuk A4 ya formatnya, ya. Di dalamnya saya tidak tentukan formatnya, bebas saja. Yang penting berisikan pertanyaan dan substansi itu tadi. Ya, baik adik-adik sekalian, Bisma selaku Korma, ya jika tidak ada yang ingin disampaikan, ditanyakan atau mungkin silakan lanjut untuk di sisa waktu untuk mengerjakan atau mendiskusikan hal tersebut dengan rekan-rekannya yang lain. Mohon cantumkan sumber di mana kalian mendapatkan hal itu dan hindari blog yang tidak menggunakan referensi yang secara ilmiah. Tolong hindari yang seperti itu. Oke, itu dari saya untuk sore hari ini. Ya, saya akhiri karena saya harus mengajar di kelas satunya lagi di pengenalan pola. Baik adik-adik, saya tutup presentasi slide ini. Mohon izin untuk mengakhiri kelas untuk sore hari ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih ya atas kehadirannya. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.